Reksa pastoral. Reksa pastoral adalah terutama tugas sebagai nabi yang mewartakan Injil, sebagai iman yang menguduskan dengan pelayanan sakramen, dan sebagai raja yang murah hati dalam pelayanan yang dilaksanakan untuk kaum beriman. Pengertian ketua lingkungan. Ketua lingkungan merupakan seorang anggota atau warga umat yang diangkat menjadi ketua lingkungan resmi gerejani dan menduduki jabatan ketua lingkungan. Untuk menjadi ketua lingkungan, anggota lingkungan dipilih dan diusulkan oleh umat lingkungan, diajukan dan disetujui oleh dewan paroki, ditetapkan oleh uskup melalui surat keputusan, dan dilantik oleh pastor paroki melalui upacara gerejani. Sebagai pemimpin melalui upacara gerejani, sebagai pemimpin ketua lingkungan memiliki wewenang, kekuasaan, dan pengaruh. Wewenang atau otoritas merupakan hak untuk memerintah dan melarang orang lain agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu guna mencapai tujuan dan sarana tertentu. Ketua lingkungan memiliki wewenang di bidang reksa pastoral lingkungan. Dengan wewenang itu, ia mempunyai hak untuk mengarahkan umat untuk berbuat hal-hal yang berhubungan dengan tujuan reksa pastoral lingkungan. Yang pertama, kekuasaan ketua lingkungan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang, kelompok orang, keputusan dan peristiwa. Kekuasaan ketua lingkungan ada dua macam, yaitu kekuasaan jabatan dan yang kedua kekuasaan pribadi. Yang kedua, kekuasaan jabatan. Kekuasaan jabatan adalah kekuasaan yang dimiliki orang karena jabatan, kedudukan, posisi sebagai pemimpin. Ketua lingkungan mempunyai kekuasaan jabatan. Kekuasaan jabatan meliputi kekuasaan ganjaran, paksaan, keabsahan, dan pengendalian informasi. Kekuasaan jabatan. Kekuasaan jabatan yang pertama ada kekuasaan ganjar atau reward. Kekuasaan ganjar adalah kemampuan pemimpin untuk memberikan ganjaran positif maupun negatif kepada orang-orang yang dipimpinnya. Ketua lingkungan dapat memberi ganjaran positif berupa penerimaan, persetujuan, pujian, kehormatan, dan tugas istimewa kepada anggota pengurus lingkungan untuk lingkungan. Ia juga dapat memberi ganjaran negatif berupa hukuman dalam bentuk tanggapan yang dingin, menegur, mencela, memarahi, dan tidak memberi tugas, menyingkirkan, mengucilkan, bahkan menghukum. Kekuasaan paksaan. Kekuasaan paksaan adalah kekuasaan pemimpin untuk memaksa orang-orang yang dipimpin untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu demi tujuan. Kekuasaan keabsahan. Kekuasaan keabsahan adalah kemampuan yang ada pada pemimpin yang diperolehnya berdasarkan pengangkatan resmi sebagai pemimpin, sesuai hukum dan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Kekuasaan pengendalian informasi. Kekuasaan pengendalian informasi adalah kekuasaan pemimpin atas informasi yang berasal dari berbagai sumber, tetapi tidak dimiliki oleh orang-orang yang dipimpin. Kekuasaan kepribadian. Kekuasaan pribadi adalah kekuasaan yang didasarkan dan bersumber pada kepribadian pemimpin. Ketua lingkungan juga dapat memiliki kekuasaan pribadi dalam bentuk kekuasaan acuan dan kekuasaan keahlian. Kekuasaan acuan. Kekuasaan acuan adalah gabungan kekuasaan yang berasal dari kualitas kepribadian pemimpin yang mampu menjadi acuan dari kesediaan orang-orang yang dipimpin untuk menerimanya. Kekuasaan keahlian. Kekuasaan keahlian adalah kekuasaan yang didasarkan pada kepakaran yang dimiliki oleh pemimpin di bidang tertentu. Ketua lingkungan dan tugasnya. Tugas ketua lingkungan adalah
menampung dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan reksa pastoral anggota atau warga lingkungan dalam kesatuan dengan wilayah dan stasi. Kegiatan-kegiatan pendukung reksa pastoral. Yang pertama, mengadakan pendataan lingkungan 1 tahun sekali dengan menggunakan pedoman statistik yang sudah ditetapkan. Kedua, mengusahakan agar kehidupan kegiatan dan kerja lingkungan dinamis berkembang sejalan dengan perkembangan aman, lingkungan, dan umat. Yang ketiga, jika rencana dan program kerja atau kerja sudah siap dilaksanakan, ketua lingkungan bersama pengurus lingkungan dan tim-tim kerja dan tokoh-tokoh umat lingkungan mengadakan dan memimpin kerja atau kegiatan yang sudah ditetapkan. Yang keempat, membangun kerjasama antara lingkungan atau lingkungan dan kelompok kategorial. Kegiatan ketua lingkungan bagi umat. Bagi umat sebagai kelompok manusia, ketua lingkungan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mendorong anggota-anggota pengurus lingkungan, tim-tim kerja, tokoh-tokoh umat, dan umat seluruhnya yang ia pimpin agar berusaha menjadi kelompok yang rukun dan bersatu padu. Kedua, menyatakan perasaan, berupa perasaan-perasaan positif. Yang ketiga, memadukan umat yang berkonflik agar berbaikan dan rukun kembali. Keempat, menyesuaikan gaya dan cara kepemimpinannya dengan umat. Yang kelima, memperlancar komunikasi antara warga umat atau dalam kelompok umat. Yang keenam, menetapkan standar perilaku umat dalam berhubungan satu sama lain dan dalam kehidupan bersama di antara mereka dan dengan masyarakat. Bagi umat sebagai kelompok kerja, ketua lingkungan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengambil prakarsa, melakukan kerja umat sebagai kelompok. Dua, mengatur kerja yang telah disepakati dan direncanakan bersama, yaitu proses kerja, prosedur kerja, dan siapa-siapa umat yang melakukannya. Yang keempat, memberitahu rencana kerja dan organisasi pelaksanaan kerja, tuntutan-tuntutan kerja, kemajuan pelaksanaan kerja. Mendukung pelaksanaan kerja dengan memberi semangat dan dorongan, perlengkapan, peralatan, dan sumber-sumber daya yang diperlukan, berupa tenaga, materi, dan dana. Ketua lingkungan dan kompetensinya. Kompeten adalah mahir untuk menghasilkan produk atau jasa yang mutunya memenuhi standar yang ditetapkan profesi atau sektor bisnis tertentu. Kompetensi adalah tingkat kemahiran seseorang untuk menghasilkan produk dan memberi jasa yang hasilnya memenuhi standar yang sudah ditetapkan dalam bidang kerja atau bisnis tertentu. Kompetensi terdiri dari 3 lapis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi ambang ketua lingkungan. Kompetensi ambang merupakan kompetensi yang dapat dilihat, diamati, dan dicatat secara langsung. Dalam kelima tugas itu, ketua lingkungan diharapkan memiliki kompetensi dalam beberapa hal, antara lain pemecahan permasalahan dan pengambilan keputusan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan memimpin umat dalam kelima bidang, yaitu persekutuan, liturgi, ibadat, pewartaan, kesaksian, dan pelayanan. Manajemen prioritas dalam pelaksanaan tugas dan kerja, manajemen proyek kegiatan di lingkungan, pemantauan proses pelaksanaan dan hasil kegiatan, penelitian dan pengembangan anggota-anggota pengurus lingkungan dan umat. 2. Kompetensi pembeda ketua lingkungan. Yang pertama, minat dan motivasi ketua lingkungan, yaitu pengembangan iman umat sebagai pengikut Yesus dan keterlibatan mereka pada karya Yesus. Kedua, nilai ketua lingkungan, yaitu
Ketua lingkungan dalam melaksanakan tugasnya memiliki prinsip patokan dalam menentukan prioritas kegiatan-kegiatannya di lingkungan. Ketiga, sifat ketua lingkungan. Sifat-sifat yang mendukung pelaksanaan peran dan tugas ketua lingkungan sebagai pemimpin adalah sifat-sifat yang ada pada pemimpin yang baik. Contohnya, bijak dalam bertindak dan memutuskan perkara. Lalu, selanjutnya itu sikap ketua lingkungan sebagai pemimpin. Yang pertama, kesetiaan ketua lingkungan dan muatnya di gereja. Kedua, terhadap umat lingkungan, ketua lingkungan diharapkan menunjuk dan memberi penghargaan dan lain-lain. Ketiga, kompetensi inti ketua lingkungan. Yang pertama itu melihat jabatan, peran, dan tugas ketua lingkungan sebagai panggilan dan pilihan Allah. Kedua, memiliki iman yang mendalam kepada Kristus dan pemahaman yang mantap mengenai pribadi Kristus. Yang ketiga, memiliki pemahaman dan iman akan gereja sebagai hasil dan penerus karya Kristus, baik struktur organisasinya maupun kegiatan serta layanan-layanannya. Ketua lingkungan sebagai pemimpin atau pengurus adalah dalam tugasnya menjadi pemimpin. Ketua lingkungan diserahi tugas untuk mengurus berbagai hal di dalam 5 bidang kegiatan lingkungan, yaitu persekutuan, liturgi, ibadat, pewartaan, kesaksian, dan pelayanan. Ada juga ketua lingkungan sebagai pemimpin atau gembala, yaitu prinsip ketua lingkungan sebagai pemimpin gembala adalah bekerja memilih yang seharusnya sampai mencapai tahap pengorbanan untuk mencapai hasil yang berukuran luar biasa. Lalu ketua lingkungan sebagai pemimpin dan juga pelayanan, yaitu di mana pemimpin pelayanan adalah pemimpin yang memiliki wewenang, kekuasaan, dan pengaruh yang didukung oleh sifat, sikap, kemampuan, dan kecakapan kepemimpinan.